Perkenalkan, nama saya Yohanes Freddy Pratiko dengan NPM B1C020008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas kedua saya, mata kuliah Meteorologi Fisik. Baiklah, untuk tugas kedua A ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memberi indeks Miller pada arah laktif atau kristal. Baiklah, di sini sebelumnya saya sudah membuat satu soal atau satu contoh di mana di soal ini kita disuruh untuk menentukan indeks Miller bagi arah panah merah dalam kurung PM. Baiklah, di sini kita lihat bahwa dalam menyelesaikan soal untuk menentukan indeks Miller, kita terlebih dahulu harus mengerti bahwa dalam suatu persegi ini untuk menentukan indeks Miller terdapat 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z, di mana ketiga sumbu ini akan membantu kita untuk menentukan indeks Miller bagi arah panah merah atau PM ini. Baiklah, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah yang pertama kita membuat dulu rute panah biru PB. Nah, di sini saya sudah membuat rute panah birunya dari titik awal atau titik awal 0 ke titik 1, selanjutnya ke titik 2 dan ke titik 3. Baiklah, yang kedua adalah kita harus menghitung indeks pada arah masing-masing panah biru atau PB. Jadi di sini kita harus menghitung indeks pada arah panah biru 1, panah biru 2, panah biru 3. Baiklah, langsung saja kita mulai pada panah biru 1. Panah biru 1 ini atau panah biru titik 1. Kita mulai dari titik pusat, atau titik pusat di sini. Pusat di sini. Di mana kita akan mendapatkan X0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 0 dan Z0 adalah 0. Dan berakhir di titik 1. Berarti dari titik pusat sini berakhir di titik 1 sesuai arah panah ini. Maka kita akan mendapatkan X1 sama dengan 0 karena arah panahnya tidak mengarah ke sumbu X, melainkan ke sumbu Y. Y1 sama dengan 1 karena arah panahnya berlari itu mengarah pada sumbu Y. Dan Z1 sama dengan 0 karena arah panahnya tidak ke sumbu Z. Setelah kita mengetahui titik awal dan titik akhir dari panah, selanjutnya kita kurangkan, di mana Y1 dikurangi maksudnya X1 dikurang X0 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Setelah itu Y1 dikurang Y0 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya Z1 dikurang Z0 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dan hasilnya kita akan mendapatkan untuk sumbu X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0 atau 0, 1, 0. Ini merupakan indeks arah untuk panah biru 1. Selanjutnya untuk panah biru 2 dimulai dari titik 1 sini, dan kita asumsikan pandangan kita bahwa titik 1 ini sebagai titik start atau titik awal kita memulai. Jadi kita akan mendapatkan X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0, dan Z1 sama dengan 0. Dan diketahui dari titik mulai titik 1 ini dia berakhir ke titik 2. Maka kita akan mendapatkan X2 sama dengan 1 karena dia searah dengan sumbu X. Y1 sama dengan maksud saya Y2 sama dengan 0 karena dia tidak ke sumbu Y, maka hanya ke sumbu Z. Dan Z2 sama dengan 0 ya karena panahnya tidak mengarah ke sumbu Z. Selanjutnya, setelah kita mengetahui titik awal dan titik akhir panah 2 ini, selanjutnya kita kurangkan. Kita akan mendapatkan X2 dikurang X1 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1, Y2 dikurang Y1 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0, dan Z2 dikurang Z1 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dan hasilnya kita akan mendapatkan untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0, atau Y0 atau 1, 0, 0 merupakan indeks arah untuk panah biru 2. Selanjutnya kita ke panah biru 3. Kita mulai lagi dari titik 2 sebagai titik awal. Kita pandang lagi bahwa titik 2 ini sebagai titik awal. Kita sebagai titik awal untuk kita start atau mulai, dimana kita akan mendapatkan
X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, dan Z2 sama dengan 0. Dan panah ini berakhir di titik 3, maka kita akan mendapatkan X3 sama dengan 0 karena dia tidak mengarah ke sumbu X, Y3 sama dengan 0 karena tidak mengarah ke sumbu Y, itu panah 3 nya, dan Z3 sama dengan 1 karena panah yang 3 ini mengarah ke Z. Selanjutnya kita kurangkan X3 dikurang X2 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0, Y3 dikurang Y2 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0, dan Z3 dikurang Z2 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, hasilnya kita akan mendapatkan itu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama 1, atau 0, 0, 1 merupakan indeks arah untuk panah biru 3. Baiklah, setelah kita menghitung indeks pada masing-masing arah panah biru 1, 2, dan 3, selanjutnya kita menghitung indeks Miller pada panah merah atau PM. Baiklah, kita harus mengetahui dulu bahwa PM adalah resultan PB1, PB2, dan PB3. Jadi hasil nanti kita semua kita jumlahkan untuk mendapatkan indeksnya. Dimana pada titik 1 atau panah biru 1 kita mendapatkan indeks 0, 1, 0. Di titik 2 kita mendapatkan indeks 1, 0, 0. Dan di titik 3 kita mendapatkan indeks 0, 0, 1. Baiklah, jika pangkal panah merah 0, 0, 0 ditranslasikan ke ujung panah merah sebesar, maksudnya di sini jika pangkal panah merah di sini ditranslasikan ke ujung ke sini di titik 3, maka akan mendapatkan hasil sebesar bergerak ke arah Y sebesar 1 seperti ini, gerak ke arah Y sebesar 1, bergerak ke kanan 1 satuan ya. Selanjutnya bergerak ke arah X sebesar 1 satuan di sini, bergerak ke arah X ya sebesar satuan, gerak ke depan 1 satuan, bergerak ke arah ke arah Z sebesar 1 satuan di sini, ke arah Z, ke arah atas 1 satuan, dalam kurung bergerak ke atas 1 satuan. Maka kita akan mendapatkan indeks Miller untuk arah panah merah adalah 1, 1, 1. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 2B saya, yaitu membayangkan gambar bidang kristal. Nah, pada gambar keempat dengan indeks Miller 110, pada gambar kelima dengan indeks Miller 101, pada gambar ke-6 dengan indeks Miller 011, pada gambar ke-7 dengan indeks Miller 111, pada gambar ke-8 dengan indeks Miller 111, dan pada gambar ke-9 dengan indeks Miller 111. Baiklah, langsung saja kita pada gambar keempat, bidang kristal dengan indeks 110. Dimana pada bidang kristal ini saya membayangkan bahwa bidang 110 adalah bidang yang berada di tengah-tengah kita dengan posisi menyerong ke samping sejauh 1 langkah ke arah X dan 1 langkah ke arah Y positif. Ini dapat kita ketahui dari gambar pada gambar. Di sini dapat kita ketahui bayangan saya tadi itu melalui gambar ini ya. Dan juga saya membayangkan bahwa bidang 110 adalah bidang yang dapat memotong arah gerak kita menjadi 2 bagian. Dan jika kita berada di sebelah kanan potongan, di sebelah kanan sini, atau di sini kita anggap sebelah kanan atau sebelah kanan, maka bidang tersebut akan menghalangi kita untuk bergerak ke arah kiri dan depan, atas serta bawah, tetapi tidak akan menghalangi kita untuk bergerak ke arah kanan dan mundur ke belakang. Begitu juga sebaliknya ketika kita berada di sebelah kiri bidang. Nah, di sini saya membayangkan bahwa jika saya berada di sebelah kanan bidang sini, maka saya akan terhalang oleh bidang ini untuk bergerak ke depan, samping kiri, atas, dan bawah. Dimana atas dan bawah juga dihalangi ya. Nah, ketika kita ingin bergerak, ini sudah dibagi menjadi setengah. Jadi ketika kita ingin bergerak ke atas itu mempersulit kita untuk bergerak gitu, mempersulit kita untuk bergerak, atau secara langsung itu menghalangi kita untuk bergerak ke atas dan ke bawah, untuk bergerak ke atas atau ke bawah. Baiklah, di sini saya juga membayangkan bahwa bidang 110
adalah bidang yang akan selalu menghalangi atau mempersulit kita untuk bergerak ke arah atas dan bawah. Di sini dapat kita lihat bahwa ketika kita berada posisi sebelah kanan atau kiri, bidang ini tetap menghalangi kita untuk bergerak ke arah atas dan bawah. Selanjutnya pada gambar 5, bidang kristal dengan indeks Miller 101, di mana pada bidang 101 adalah bidang yang berada di tengah-tengah yang berbentuk jajar genjang. Di sini saya asumsikan bahwa bidang ini berbentuk jajar genjang sejauh 1 langkah ke arah X dan 1 langkah ke arah Z. Dan bidang 101 adalah bidang yang memotong arah gerak kita menjadi dua bagian. Potongnya menjadi dua bagian ini ya, bagian belakang atau depan. Jika kita berada di belakang bidang, maka bidang akan menghalangi kita untuk bergerak ke depan dan ke bawah, juga menghalangi atau mempersulit kita untuk bergerak ke kanan atau ke kiri, tetapi tidak akan menghalangi kita untuk bergerak ke atas dan mundur ke belakang. Dan begitu juga sebaliknya ketika kita berada di depan bidang. Saya di sini membayangkan bahwa ketika saya berada di belakang bidang ini, misalnya, maka bidang ini akan menghalangi saya untuk bergerak ke depan, bawah, samping kiri dan samping kanan. Tetapi tidak akan menghalangi saya untuk bergerak ke arah atas dan mundur ke belakang. Begitu juga sebaliknya ketika saya berada di depan bidang. Dan juga saya membayangkan bahwa bidang 101 adalah bidang yang akan tetap menghalangi atau mempersulit gerak kita ketika kita bergerak ke samping kiri atau kanan. Jadi walaupun saya posisi di depan atau di belakang bidang, dia akan tetap menghalangi atau mempersulit saya untuk bergerak ke samping kanan atau samping kiri. Baiklah, pada gambar ke-6, bidang kristal dengan indeks 011, di mana pada gambar ke-6 ini, saya membayangkan bahwa bidang 011 adalah bidang yang ada di tengah-tengah dengan posisi menyerong ke bawah dan ke atas kita sejauh 1 langkah ke arah Y positif dan 1 langkah ke arah Z. Di sini dapat kita lihat ya bahwa pada bidang ini bentuknya seperti menyerong. Dan juga saya membayangkan lagi bahwa bidang 011 adalah bidang yang membagi arah gerak kita menjadi dua bagian, di mana jika kita berada di bawah bidang sini, maka bidang akan menghalangi atau mempersulit kita untuk bergerak ke arah depan, belakang, dan akan menghalangi kita untuk bergerak ke atas dan ke kanan, tetapi tidak akan menghalangi kita untuk bergerak ke arah kiri dan bawah. Dan begitu juga sebaliknya ketika kita berada di atas bidang. Saya membayangkannya bahwa ketika saya berada di bawah bidang, maka bidang ini akan menghalangi saya untuk bergerak ke arah atas, samping kiri, samping kanan, maksudnya menghalangi saya untuk bergerak ke arah atas, samping kanan, depan dan belakang. Dan juga saya membayangkan bahwa bidang 011 adalah bidang yang akan selalu menghalangi atau mempersulit kita untuk bergerak ke belakang dan ke depan. Ya, walaupun kita berada di posisi atas bidang atau bawah bidang, dia akan tetap menghalangi kita untuk bergerak ke depan dan mundur ke belakang. Selanjutnya pada gambar ke-7, bidang kristal dengan indeks 111, di mana pada gambar 7 ini saya membayangkan bahwa bidang 111 adalah bidang yang berada di depan kita dengan bentuk segitiga sama sisi dengan posisi miring ke sumbu Z. Ketahui bahwa ini titik 0 dan di sini sumbu Z, berarti saya membayangkan bahwa dia ini miring ke sumbu Z sini ya, di atas segitiga sama sisi itu. Dan juga saya membayangkan bahwa bidang 111 adalah bidang yang menghalangi atau mempersulit arah kita untuk bergerak ke arah depan, sini, ke arah bawah, serta ke arah samping kiri. Jadi dia sudah membagi sisi depan, bawah, dan kiri. Jadi mempersulit kita untuk bergerak ke depan, bawah, dan kiri. Dan juga saya membayangkan bahwa bidang 11 adalah bidang yang tidak menghalangi kita untuk bergerak ke arah atas, samping kanan, serta mundur ke belakang. Ya, kita ketahui ya bahwa yang ada bidang ini tidak akan menghalangi kita untuk bergerak ke arah atas, samping kanan, dan mundur ke belakang. Selanjutnya pada gambar 8, bidang kristal dengan indeks 111, mana pada bidang 111 ini adalah bidang yang
berbentuk segitiga sama sisi dengan posisi miring ke sumbu Z. Di sini ketahui bahwa titik merah ini sebagai titik awal dan di sini berarti di Z, dan dia condong merah ke Z ini. Sejauh satu langkah ke arah X dan satu langkah ke arah Y. Dianggap sini X atau sini dan sini Y. Sejauh satu langkah X, satu langkah Y, dan satu langkah ke arah Z. Dan juga saya memainkan lagi bahwa bidang 111 adalah bidang yang menghalangi atau mempersulit kita untuk bergerak ke kiri, dan juga menghalangi atau mempersulit kita untuk bergerak ke bawah dan mundur ke belakang. Jadi kita dapat lihat ya pada bidang kristal dengan indeks 11 ini, dia menghalangi kita untuk bergerak mundur ke belakang, ke bawah, dan ke samping kiri. Dan saya memainkan lagi bahwa bidang 11 adalah bidang yang tidak menghalangi kita untuk bergerak ke atas dan ke samping kanan, serta bergerak ke depan. Jadi dengan bidang indeks dengan bidang kristal indeks 11 ini adalah tidak menghalangi kita untuk bergerak ke arah atas, ke depan, atau ke samping kanan, seperti itu. Dan pada gambar ke-9, bidang kristal yang indeks Miller 111, di mana pada bidang 111 adalah bidang yang berada di depan kita dengan bentuk segitiga sama sisi dengan posisi miring ke sumbu Z sejauh satu langkah ke sumbu X dan satu langkah ke sumbu Y serta satu langkah ke sumbu Z. Di sini kita dapat ketahui ya bahwa di sini diberi tanda merah ini bahwa dia ada di sini ada titik awal atau 0 dan dia sudah melangkah sejauh Z, X, dan Y. Dan saya memainkan lagi bahwa bidang 111 adalah bidang yang menghalangi atau mempersulit kita untuk bergerak ke arah depan, samping kanan, serta ke bawah. Ya, dapat kita lihat ya bahwa pada bidang kristal dengan indeks 111 ini menghalangi kita untuk maju ke depan, bergerak ke samping, atau bergerak ke bawah. Dan saya juga membayangkan bahwa bidang 111 adalah bidang yang tidak menghalangi kita untuk bergerak ke samping kiri dan ke atas serta bergerak mundur ke belakang. Jadi pada bidang kristal yang indeks 1 ini yang condong ke arah sumbu Z ini, dia tidak menghalangi kita untuk bergerak ke arah atas, samping kiri, serta mundur ke belakang. Demikianlah bayangan saya mengenai bidang kristal dari gambar keempat sampai gambar ke-9. Sekian dan terima kasih.